Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur pada kesempatan minggu sore ini. Tuhan juga yang boleh menolong kami, memberikan kemampuan, bahkan kemauan kepada kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah kepada setiap kami. Supaya kami tidak hanya diberikan pengertian, hikmat, bijaksana oleh Tuhan. Tapi juga oleh Roh Kudus boleh menolong kami, memberikan kemampuan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu, biar akhirnya Tuhan hanya boleh memakainya sebagai alat di tangan Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya berkat yang Tuhan hendak curahkan kepada setiap kami tidak menjadi penghalang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Kita akan sama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Musa pada minggu yang lalu. Lanjutan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Ya. Bapak Saudara silahkan menyiapkan Alkitabnya. Kemudian saya juga akan sudah siapkan ada di layar ya. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama merenungkan. Kira-kira kenapa ya orang itu sulit untuk diajak bekerja sama? Kenapa kira-kira orang sulit diajak bekerja sama? Tadi pagi waktu Musa Albertan itu berbicara, kenapa ya? Apa yang menjadi sebuah kesulitan? Padahal tadi pagi berbicara tentang kalau gereja itu adalah kita semuanya. Nah, kemudian saya coba melis beberapa penyebab yang mengakibatkan kenapa orang sulit untuk diajak bekerja sama. Yang pertama, mungkin orang itu memiliki kepribadian yang kaku gitu ya. Seringkali atau di dalam istilah kita di sekolah, di sini ada beberapa rekan-rekan guru. Anak ini kayaknya ansos gitu ya. Aneh gitu. Dia kadang suka menyendiri. Dia nggak mau tuh bergaul dengan teman-teman yang lain. Dia rasa ya udah dunianya itu aja. Datang ke sekolah, diam, kadang duduk ya. Di ruangan sekolah sendiri. Apapun dilakukan semuanya serba sendiri. Ansos. Yang kedua, orang yang menuntut tinggi pada sebuah kesempurnaan. Orang tidak bisa bekerja sama. Kenapa? Karena orang ini punya tuntutan yang tinggi kepada kesempurnaan. Dianggapnya yang lain tuh tidak bisa. Yang lain tuh tidak sesempurna saya. Saya yang paling sempurna. Akibatnya orang ini tidak bisa bekerja sama. Sulit. Yang ketiga, sebaliknya dari yang kedua. Orang yang tidak punya kemampuan diri, tetapi dia tidak mau meminta bantuan orang lain. Ya, tidak mau dia. Kenapa? Mungkin karena dia gengsi. Mungkin karena dia juga tidak bisa pandai untuk berkomunikasi. Atau bisa jadi orang ini tahu gitu ya ukurannya, oh saya enggak bisa memang. Akhirnya dia tidak bisa bekerja sama. Yang keempat menarik. Ya. Saudara, yang keempat menarik. Kenapa? Orang yang selalu merasa benar. Belum tentu benar sih, tapi selalu merasa benar sehingga orang ini ketika dia
ingin bekerja sama orang lain tuh yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebuah konflik. Yang terjadi akhirnya benturan. Kenapa? Karena yang lain dianggapnya semuanya salah, saya yang benar. Jadi dia lihat, wah ini nggak beres, wah ini nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Celaka. Ya, kenapa celaka saya bilang? Karena orang itu selalu memposisikan dirinya bahwa saya benar, orang lain salah. Yang kelima, nah, saya coba melis gitu ya, waktu saya dikasih kesempatan sama Musa Petrus bicara tentang hal ini, kenapa ya panggilan untuk bekerja sama. Kemudian yang terakhir, orang yang merasa memiliki tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya itu berlebihan. Wah semua gitu ya, pokoknya gue mau kerjain semua. Dari hal-hal yang paling besar sampai yang paling kecil harus ada dia. Kalau nggak ada dia tuh rasanya nggak jalan deh gereja ini. Ya. Jadi orang yang merasa punya tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya over. Nah sesuatu hal yang over, kayaknya enggak baik kali ya. Ya enggak sih? Nah itu beberapa penyebab. Mari kita lihat, masuk di dalam konteks bacaan Alkitab hari ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhikan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba membagi dari Efesus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-16 ini, minimal ada 4 hal yang akan kita sama-sama renungkan bersama. Ayat yang ke-7 dimulai dengan sebuah kalimat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberitaan Kristus. Yang pertama, apa yang diberikan pada gerejanya? Apa sih yang diberikan kepada gerejanya? Yang diberikan kepada gerejanya ayat yang ke-7 tertulis, kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Anugerah di dalam bahasa asli menggunakan kata charis atau graciousness. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, berbicara tentang anugerah adalah sesuatu yang diberikan oleh Kristus kepada kita masing-masing
menurut ukuran pemberiannya. Anugerah adalah sesuatu yang kita dapatkan tanpa kita berhak atau layak menerimanya. Kalau saya sebagai pengajar, ketika saya men-scoring atau memberikan penilaian kepada anak murid saya, itu namanya bukan anugerah. Itu artinya dia sudah melakukan sesuatu tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman kemarin sudah melakukan PAT ya, atau penilaian akhir tahun. Melakukan ujian, kenaikan. Bukan anugerah. Kenapa? Karena itu adalah sebuah tanggung jawab dari seorang pelajar mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipelajari selama 1 semester. Lalu memberikan penilaian. Tapi anugerah adalah ketika saya datang ke kelas tanpa apa-apa, kemudian saya memberikan sesuatu kepada anak murid atau anak didik saya, kemudian saya bagikan kepada mereka, saya berikan hadiah kepada mereka. Itu anugerah, tanpa mereka minta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat, ya, mari kita lihat. Anugerah adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita minta sama sekali. Hal ini membawa kita kepada sebuah pengertian. Kepada sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya kita yang tidak punya apa-apa ini, yang bahkan tadi Losa Heri mengajak kita untuk mengaku dosa. Setiap minggu bahkan. Rasanya kalau kita ukur gitu ya, dengan apa yang kita miliki, kita tidak layak, kita tidak pantas dapat itu. Karena tidak ada satupun standar yang bisa memenuhi standarnya Tuhan. Kalau di sekolah, atau bahkan ambil contoh misalnya di UPH gitu ya, seseorang anak mau masuk aja harus ada tes ujian masuknya, bukan? Hampir semua. Ada kriteria tertentu yang dia harus lewati atau dikatakan adalah passing grade-nya. Ada nilai kriteria minimum tertentu atau standar tertentu supaya anak itu bisa masuk, diterima, entah itu di sekolah atau di universitas. Pertanyaan saya, jika standar itu ditetapkan kepada kita semua nih masing-masing, pertanyaannya, adakah kita yang bisa memenuhi standar tersebut? Ada tidak? Rasanya tidak ada ya. Tidak ada satupun yang bisa. Kalau Tuhan menetapkan sebuah standar buat kita, rasanya even seorang pendeta, penginjil, hamba Tuhan sekalipun, rasanya tidak bebas dari yang namanya dosa, bukan? Jadi tidak ada. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua membuka hati kita. Coba berpikir kepada setiap kita masing-masing. Kalau kita diberikan sebuah anugerah oleh Tuhan, bukankah hal itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita masing-masing? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik Paulus katakan di sini, dianugerahkan menurut ukuran pemberian Kristus, bukan menurut ukuran kita masing-masing. Jadi Kristus yang memberikannya kepada kita, kasih karunia Kristus memberikan dengan segala kebijaksanaannya. Kristus memberikan dengan segala hikmatnya. Dia tahu bagian kita, dia tahu bagaimana porsi kita, bagaimana kemampuan kita, sehingga dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala kebijaksanaannya Kristus memberikan karunia, Kristus memberikan kemampuan khusus kepada kita semua masing-masing jemaatnya untuk
melakukan tugas khusus yang Dia sediakan buat kita. Rasanya ketika berbicara tentang anugerah, saya teringat pengarang lagu Amazing Grace. Ya. Seorang penjual budak asalnya. Lagu itu tercipta manakala dia ada menerima badai di tengah laut. Tapi kemudian di saat-saat yang berat antara hidup dan mati, kemudian dia teringat. Dan terciptalah lagu itu. Amazing Grace. How great. Bagaimana anugerah itu membuat saya, orang yang berdosa ini, yang tidak ada apa-apanya, tapi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan lagu Amazing Grace juga itulah yang membuat saya akhirnya sadar, oh saya adalah orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan saya mengambil kredit satupun rasanya hal yang berdosa, bukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikut. Ayat yang ke-8, Rasul Paulus membawa kita melihat kepada satu hal lebih dalam lagi. Waktu saya coba memikirkan bagian ini, kemudian membaca beberapa komentari, kira-kira maksud dan tujuannya Rasul Paulus itu apa sih ya? Dikatakan tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Dan dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat ini berbicara kepada kita untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Kristus lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Rasul Paulus sedang mengarahkan pembacanya. Rasul Paulus sedang mengarahkan jemaatnya waktu itu, jemaat di Efesus, dan kita sekalian saat ini, pembacanya saat ini untuk mengarahkan hidup dan mata kita kepada Injil. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sedang berbicara bahwa kenaikan Kristus ke surga. Waktu dia naik ke surga, yang tadi sementara kita mengaku di dalam pengakuan iman rasuli dan menyediakan tempat buat kita orang-orang yang percaya. Saya percaya ketika Kristus naik ke surga, maka dia memberikan anugerahnya kepada kita. Memberikan karunia kepada setiap kita, jemaat-jemaatnya atau gerejanya, supaya kita menjadi satu di dalam Kristus. Luar biasa. Ayat ini ditekankan oleh Rasul Paulus untuk membawa kita kepada sebuah pengertian. Kalau Kristus tidak naik dan dia tidak turun, Kristus yang naik menyediakan tempat buat kita yang percaya. Kristus yang turun bisa menyelamatkan kita semua lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Kristus pula yang memberikan sebuah jaminan buat kita. Kalau Kristus tidak naik ke surga, maka anugerah itu tidak diberikan kepada kita. Ya. Sebuah fakta. Sebuah kenyataan. Kalau Kristus tidak naik ke surga, anugerah tidak diturunkan kepada kita. Hal yang luar biasa. Sebuah hadiah tidak menjelaskan apapun tentang orang yang menerima. Betul? Tapi sebuah hadiah menjelaskan atau menunjukkan kekayaan, kehebatan. Dari siapa? Dari karakter
si pemberi hadiah tersebut. Kepada setiap kita diberikan sebuah hadiah masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita sudah unboxing hadiah tersebut? Tinggal kalau kita beli paket, ya kan? Entah itu di Topet, jadi megang merek ya. Entah itu di Shopee. Harus apa katanya? Unboxing. Supaya kalau cacat barangnya bisa diklaim. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu. Dia tahu apa yang menjadi berkatnya buat kita. Dia tahu, dia kasih kemampuan itu kepada setiap kita dan itu semua tidak sama loh Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara mengunboxing anugerah itu? Atau didiemin aja gitu ya, tanpa melakukan apa-apa? Datang, ulang, selesai, ke gereja, begitu. Dilakukan setiap minggu, minggu demi minggu, terus berlewat. Tapi hari ini firman Tuhan menolong kita, ingin membukakan kepada kita bahwa yang benar adalah ketika Tuhan memberikan anugerah sesuai dengan karunia, sesuai dengan kapasitas pemberiannya. Maka hal yang dilakukan pertama adalah mari kita lihat. Kita terima anugerah itu dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita yang tidak layak ini loh, Tuhan layakkan. Kita yang tidak mampu ini, Tuhan mampukan. Luar biasa. Ya. Mari kita belajar. Minggu yang lalu, Musa Petrus katakan, ayat yang kedua itu dikatakan selalu rendah hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati bukan berarti ya udah yang lain sibuk-sibuk melakukan pelayanan. Karena saya rendah hati, saya nggak mau ngapa-ngapain. Itu salah. Atau saya rendah diri. Saya nggak mau masuk di dalam sebuah komunitas melayani. No, bukan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tapi rendah hati dikatakan didasari oleh kesadaran yang mendalam tentang siapa saya di hadapan Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang berikut. Lewat salib. Di salib itulah Kristus membayarkan dosa yang sepatutnya kita terima. Dan dia mati di dalam kematian yang pantas kita terima untuk menebus semua dosa-dosa kita. Lalu kemudian dia bangkit mengalahkan maut dan semua yang memperbudak kita. Setelah itu dia naik ke surga memberikan hadiah untuk kita, yaitu gerejanya. Hal yang luar biasa. Yesus mengalahkan kesombongan. Yesus mengalahkan, memberikan kita kerendahan hati, sebuah contoh kerendahan hati. Dia mengalahkan nafsunya, memberikan kita kasih yang murni dan tanpa pamrih. Dan dia mengalahkan keegoisannya atau pemenikan diri sendiri. Dan kemenangannya, kemenangan Kristus atas dosa dan kematian adalah alasan supaya kita benar-benar dipulihkan kembali. Diberdayakan lewat karunia-Nya supaya Kristus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu Musa Petrus juga menyebutkan, berbicara tentang kerendahan hati, bukan? Orang yang memiliki kerendahan hati itu adalah orang yang punya kesadaran yang tinggi. Sadar dirinya itu tidak ada apa-apanya. Sadar bahwa apa? Bahwa saya adalah orang yang berdosa yang tidak layak sebetulnya untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan. Saya terkadang ingat sekali, ya, ada satu hamba Tuhan senior yang mengatakan pada saya ketika kita mau memulai pelayanan itu, dia selalu berdoanya begini. Tuhan,
Jangan biarkan di dalam pelayanan ini mencuri kemuliaan Tuhan. Waduh, tadinya saya nggak ngerti. Maksudnya apa sih mencuri kemuliaan Tuhan itu ya? Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita di dalam pelayanan, kita merasa paling hebat. Merasa kita mencari kehormatan. Oh, kalau kita ditepukin tangan itu rasanya semuanya mengarah kepada saya. Karena saya, semuanya saya. Kalau nggak ada saya ini semua nggak jalan loh ya. Ambil contoh misalnya, kalau hari ini gara-gara mungkin tadi hujan, Melda nggak datang. Karena Melda nggak ada, gara-gara saya ini nggak terjadi. Waduh, luar biasa. Pertanyaan saya, siapa saya? Kalau Tuhan boleh pakai, Bapak, Ibu, Saudara semua ada di tempat ini. Tapi Tuhan menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial dan relasional, bukan? Ya tidak? Waktu Tuhan menciptakan Adam, dia tahu tidak baik seorang diri. Makhluk sosial. Social relationship. Ada relasi yang Tuhan tidak bangun. Bahkan sebelum itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menunjukkan hubungan relasi yang sangat baik. Dan itu dicontohkan kepada setiap kita. Hari ini ketika kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang panggilan untuk bekerja sama. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah menganugerahkan kepada setiap kita, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, meneguhkan setiap kita bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita sesuai dengan ukurannya. Yang berikut. Ayat yang ke-12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya membagi dua akan bagian ini. Seringkali ada orang-orang yang rasanya seolah-olah dia sedang melayani Tuhan. Oke, saya ulang kalimat saya ya. Ada orang yang merasa dia sudah melayani Tuhan. Tapi sebetulnya dia sedang melayani pekerjaan Tuhan. Harap dibedakan antara orang yang melayani Tuhan dengan orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang punya the true relationship with God. Hubungan intimnya sama Tuhan. Bagaimana hubungan intimnya sama Tuhan itu bisa terlihat? Oh gampang Bapak Ibu. Hal yang sederhana. Ya, berbicara tentang masalah kasih aja. Orang yang punya relasi baik sama Tuhan, saya percaya dia punya relasi dengan sesama juga pasti baik kok. Betul? Ya tidak? Melayani Tuhan, membangun hubungan yang akrab sama Tuhan. The intimate relationship with God. Tapi orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, menjadi WL, menjadi singer, pemusik, guru sekolah minggu, atau melakukan pelawatan, itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi jangan bias ya. Melayani Tuhan tidak identik dengan melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa melakukan ada begitu banyak aktivitas-aktivitas. Khususnya di gereja. Dia bilang, oh saya melayani Tuhan. No bukan, itu sedang melayani pekerjaan Tuhan. Ada orang yang luar biasa hebat. Aktivitas di gereja itu padat. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketemu lagi Senin begitu. Terus bingung. Ini ngapain gitu ya? Oh melayani pekerjaan, oh melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah hubungan dengan Tuhan menyebabkan relationship dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan pasangan terabaikan?
Bisa jadi itu hanya sebuah pelarian Bapak Ibu. Ya tidak? Mari pikir dengan baik. Jadi jangan terkecoh oleh sebuah aktivitas-aktivitas rohani. Yang seolah-olah, hebat ya. Tanpa orang ini nih. Iya sih. Kenapa? Karena tiap hari di gereja. Nggak ada pekerjaan lain. Terus dia lakukan begitu. Padahal sebetulnya dia ingin mencari sebuah pemuasan. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia ingin mencari pengakuan jati dirinya. Luar biasa. Mari belajar. Firman Tuhan kemarin sudah dikupas secara luar biasa oleh Musa Petrus. Saya hanya mencoba melanjutkan apa yang sudah Musa Petrus khotbahkan minggu yang lalu. Yang berikut, siapa yang tidak kenal ini? Tahu ya? Kayaknya di TU juga seringkali di tempatnya Fania juga punya puzzle. Ya, anak-anak sering main di sana. Apa yang menarik dari puzzle? Apa yang menarik? Hah? Ini kayak di sekolah jadi ya. Apa yang menarik dari puzzle? Tidak ada satupun bentuknya yang sama. Betul? Ya tidak? Tidak ada loh. Kalau sama, tidak bisa connect satu dengan yang lain. Tuhan ciptakan Bapak Ibu dan saya, sekarang mungkin hampir 8 miliar manusia yang ada di dalam dunia ini. Even kembar identik sekalipun, itu enggak sama. Murid saya ada yang kembar terakhir kemarin ya. Saya waktu awal saya bingung. Pernah juga dikerjain sih. Ya kan? Jadi ini cicinya sama dedenya saya bingung. Harusnya kan dipisah. Mereka memang terpisah kelasnya ya. Tapi dia bisa tukeran. Ya kan? Satu kali entah itu cicinya yang masuk ke kelas saya, dedenya keluar. Karena saya ndak hafal mukanya dan itu persis banget. Cuman beda matanya sedikit. Ya, Jenis sama Michelle. Tapi lama-lama saya tahu, lama-lama saya tahu. Dia cuman bilang sama saya, Pak Moses lama-lama juga kenal saya kok. Lihatin aja, perhatiin. Benar. Jadi matanya sedikit berbeda. Bisa kerjain saya dan mengelembui saya. Kenapa? Karena kembar identik. 8 miliar manusia yang ada di dalam dunia ini, Tuhan ciptakan gak ada yang sama. Betul? Ya apa enggak? Kalau sama, waduh bahaya dong ya. Ada laptop yang bukanya pakai fingerprint. Sama, fingerprintnya tinggal ditempel, kebongkar semua. Begitupun dengan handphone, Bapak Ibu. Ya kan? Tidak ada yang sama. Puzzle menolong kita. Kalau seluruh tubuh, Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus 12. Terdiri dari mata saja, tubuh itu tidak akan bisa mendengar apa-apa. Atau kalau terdiri dari telinga saja, tubuh tidak akan bisa mencium apa-apa. Bila seluruh tubuh hanya terdiri dari satu anggota, itu tidak bisa disebut tubuh lagi. Paulus menggunakan analogi tubuh. Ya. Tidak ada yang sama. Dan semua berfungsi lewat fungsinya masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karunia yang sudah kita terima ini, kita harus kembalikan kepada Dia, Sang Pemberi karunia tersebut. Anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita membuat kita boleh menyadari bahwa saya adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan Kristus. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi Kristus yang menolong, memampukan setiap kita.
Kalimat yang berikut adalah kalimat yang luar biasa yang Paulus mau katakan kepada setiap kita. Kita tidak harus terlarut di dalam pujian yang pada akhirnya mendidikan serta membanggakan diri kita masing-masing. Sebaliknya, kita harus semakin tahu, kita semakin sadar diri, kita punya karakter kerendahan hati sebagai anggota tubuh Kristus. Kalimat di dalam kalimat akhir daripada Rasul Paulus ini, Paulus menekankan ada sentralitas Kristus dengan memakai dua kata partisip, ya, aktif yang menyiratkan bahwa Kristuslah pusat dari semuanya ini. Jadi kalau dilihat dari struktur kalimatnya, pada ayat yang ke-7, Paulus menekankan bahwa Kristuslah yang memberikan anugerah itu kepada kita semua. Dan pada bagian akhir, Rasul Paulus kembali menekankan kepada setiap kita bahwa semuanya yang kita punya, semua anugerah yang kita miliki, semua karunia yang kita miliki itu kita kembalikan kepada Dia. Yang menarik adalah Rasul Paulus memakai dua kata ini. Mari kita lihat bagian yang ayat yang ke-16 bersama-sama ya. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Paulus menggunakan dua kata participle aktif ini. Yang pertama, rapih tersusun. Kata aslinya dia pakai kata synarmologomenon. Artinya adalah bergabung menjadi sebuah kesatuan. Ide yang sama yang tadi saya pakai, yang saya jelaskan sebelumnya tentang puzzle itu tadi. Ya tidak? Kalau puzzle saya ibaratkan semua kita yang hadir di sini adalah kepingan-kepingan puzzle itu. Idenya adalah ketika kita bergabung menjadi satu kesatuan, menghasilkan sebuah gambar. Betul? Gambar yang bisa dilihat. Keindahan yang luar biasa. Tapi kalau puzzle itu berdiri sendiri-sendiri, enggak ada artinya. Kalimat itu rapi tersusun, Rasul Paulus menggunakan kata dasar bergabung menjadi satu kesatuan. Kata yang berikut yang Rasul Paulus katakan adalah diikat menjadi satu. Diikat menjadi satu, Rasul Paulus menggunakan kata symbibasomenon atau di dalam terjemahan bahasa Inggris drive together. Ini adalah sebuah frase menggunakan kata drive together. Drive together ketika saya coba memikirkan drive together itu apa gitu ya. Apakah sama-sama setir, ya kan? Bersama-sama seperti itu. Ada banyak frase, ada banyak kata yang dipakai ketika menjelaskan kata drive together ini. Saya mengambil dari thesaurus.net, dikatakan demikian. Our minds often jump to the idea of carpooling or jointly operating a vehicle. Ada banyak sinonim yang bisa digunakan. Similar sense atau pengertian yang mirip-mirip dengan drive together. Tetapi yang menarik adalah drive together ini dikatakan work in tandem atau act in concert. Act in concert. Ya. Kalau tadi ada Lo Sejo, ya kan, ada Bang Agus dan kemudian teman-teman di sini. Saya enggak tahu seberapa banyak Bapak Ibu atau rekan di sini yang pernah nonton konser. Konser besar gitu ya. Khususnya ketika di gereja GRI sering mengadakan sebuah konser yang luar biasa. Masing-masing tahu bagiannya.
masing-masing tahu kapan posisi dia main, kapan posisi dia berhenti, kapan posisi dia bersama-sama act in concert. Kata itu menerjemahkan atau diterjemahkan menjadi sebuah drive together. Saya nggak bisa bayangkan gitu ya, kalau satu ingin menonjol sendiri, yang biola, semua, terus aneh gitu kedengarannya. Kenapa? Karena masing-masing ingin menonjolkan perannya sendiri-sendiri, yang menganggap saya loh paling hebat, yang lain nggak bisa, karena yang lain mungkin nggak pernah latihan. Oh saya sering latihan, makanya saya harus kencang larinya atau suaranya. Enggak begitu Bapak Ibu. Tapi kata symbibasomenon ini mengatakan bahwa drive together atau act in concert. Saya teringat ada sebuah akronim atau singkatan dari tim, ya kan? Tim itu together, everyone achieve more. Nggak bisa satu orang pengen achieve, yang lain ditinggal. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya senang berolahraga. Ya. Kadang saya berpikir bahwa beberapa waktu yang lalu sempat saya posting, masuk sepedaan jauh banget katanya gitu ya. Enggak juga sih. Itu jalannya masih jalan rata, saya bilang gitu ya. Enggak terlalu loopnya tidak terlalu naik turun. Teman-teman juga pasti bisa, ya enggak? Apalagi yang masih muda-muda, usianya jauh lebih muda dari saya. Asalkan konsisten. Sepedaan dari mana? Ya dari sini, sampai ke mana? Sampai ke Bogor, balik lagi. Enggak terlalu jauh sih, ya. Tapi saya suka olahraga, ya. Di dalam olahraga, tim itu sangat berfungsi dengan baik. Apalagi kalau main basket atau main bola, ya enggak? Kalau misalkan saya coba memikirkan, kalau seorang shooter di dalam permainan basket, dia maunya nge-shoot aja. Terus dia nungguin di depan gitu ya. Temannya nggak pernah ada yang ngoperin. Lama-lama bisa jadi tua di depan ya atau di bawah ring tuh. Karena nggak ada yang ngoperin. Ya kan? Atau ada juga permainan bola. Saya sering kali lihat permainan bola itu sudah mau sampai tinggal nembakin ke gawang, dia operin ke temannya loh. Kenapa? Karena dia tahu that is a team, bukan berjalan bergerak sendiri. Team, together, everyone achieve more. Saya rindu setiap jemaat yang ada di sini. Tema kita hari ini kan, atau di dalam tahun ini adalah home ya. Setiap kita anggota keluarga dari GKY Karawaci. Jangan ditinggal sendiri. Keunikan, karunia yang Tuhan sudah kasihkan kepada kita, mari kita kembalikan. Kembalikan sama Tuhan. Tadi pagi Pendeta Albert berbicara tentang pelayanan usher, ya. Jadi usher itu enggak gampang. Betul enggak? Ya enggak sih? Enggak gampang loh. Baru keluar katanya dari lift udah senyum. Ya. Nanti salaman senyum lagi. Sampai dianterin duduk. Terus saya bilang sama Pendeta Albert, iya sih, musik bagus. Tapi jangan kelewatan aja ya, senyum terus. Bahaya kalau senyum terus. Ya, nggak ada orang pun senyum sendiri nanti. Ya, repot. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran saya teringat waktu saya kuliah teknik, ya kan? Itu pikiran saya teringat kuliah teknik. Saya ngambil waktu itu konstruksi mesin. Jadi saya coba berpikir, iya ya, ini hal yang sederhana. Bicara tentang mesin, bicara sebuah satu kesatuan, ya enggak?
kalau hilang satu aja, mesin itu nggak akan bisa bekerja dengan baik. Contohnya begini. Betul? Semua bagian, entah itu yang besar, yang kecil sekalipun. Yang dia rasa, aduh saya kayaknya kecil doang. Saya dibandingkan uli atau roda gigi yang besar, saya nggak ada apa-apanya. Tapi roda gigi yang besar itu bilang, saya nggak akan bisa bergerak loh. Kenapa? Saya nggak bisa bergerak. Kalau yang ini hilang, ini nggak akan bisa muter. Jadi bicara tentang sebuah sinergi, sebuah kesatuan yang dinamis. Dan itu hanya bisa terlaksana manakala semua itu berfungsi menurut bagiannya masing-masing. Betul? Iya enggak? Perbandingannya tentu kalau yang besar sama yang kecil pasti beda. Yang kecil rodanya mungkin berjalannya lebih lambat daripada, yang besar berjalan lebih lambat daripada yang kecil. Ya, memang sudah hukumnya begitu. Tapi mari belajar sekali lagi. Tuhan menolong kita. Mengingatkan sekali lagi. Paulus menggunakan kata ini atau dua kata ini arti yang luar biasa. Kenapa? Karena menyadarkan sebuah tindakan yang terus bekerja, terus menerus. Dan Kristus bukan hanya memberikan atau menghadiahkan sesuai dengan pemberiannya dia, lalu kemudian membiarkannya secara total kepada manusia. Tidak. Tapi ada sebuah sinergitas antara sang pemberi dengan yang diberi. Dia tetap bekerja menjaga keadaan itu sampai dengan hari ini. Itu sebabnya Yohanes pasal yang keempat berbicara, aku memberikan kepada kamu Parakletos, Roh Kudus, seorang penolong yang lain. Yang menolong kamu, mengingat kembali, memampukan kita supaya kita sesuai kembali menjadi apa fungsinya dia. Luar biasa. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, kesatuan maupun kesesuaian ini semuanya berasal dari Kristus. Dan kata itu sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, kata ini menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk mari kita bersama-sama bekerja membangun tubuh Kristus sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan masing-masing kepada setiap kita. Luar biasa. Ya. Tuhan menolong kita. Tuhan memakai kita semua sesuai dengan kemampuan kita loh. Dia tidak memaksa kita. Tuhan tidak menuntut kita luar biasa. Tapi dia tahu bagaimana porsi dan kemampuan Bapak Ibu. Maka dari itu saya mencoba melihat bagian ini. Tahu kok. Teringat dengan apa yang Musa Petrus katakan minggu lalu ya. Bagaimana caranya? Memberi kesatuan roh itu. Ada ikatan damai sejahtera. Tidak merasa, yang kecil. Karena saya itu hanya bagian part kecil, saya nggak ada artinya. Terus diem aja gitu ya. Jadi yang si roda gigi yang kecil ini diem aja. Ya nggak jalan Bapak Ibu. Oleh karena itu mari. Jangan merasa rendah apa? Rendah? rendah diri. Tapi mari kita belajar rendah hati atau tapayenos. Melihat, mendasari kesadaran yang dalam siapa saya di hadapan Tuhan. Yang berikutnya,
Saya akan mencoba mengakhiri renungan kita pada kesempatan sore hari ini. Sebuah kisah penyelamatan heroik di tambang emas di San Jose di Chili. Terjadi pada 5 Agustus 2010. Ya. Hal yang luar biasa. Sebuah terowongan tambang emas waktu itu di gurun Atacama di Chili runtuh. Jadi semua batu-batu besar kecil menutup lubang itu, lubang penambangan emas. Dan apa yang terjadi? Ada 33 penambang terperangkap 700 meter di bawah tanah. 700 meter di bawah tanah. Kalau Bapak Ibu suka diving, 100 ke bawah itu sudah mulai hewannya aneh-aneh. Sinar matahari tidak bisa masuk, mulai gelap. Ini 700 meter. Ya. Apa yang terjadi? Mereka terperangkap di bawah tanah selama 69 hari. Waduh. Di tengah-tengah stres. Di tengah-tengah putus asa, di tengah-tengah tanpa pengharapan. Apa yang mereka lakukan? Oh, kalau mereka tidak bekerja sama dan mereka hanya memikirkan diri sendiri, mungkin mereka nggak akan selamat. Minum gantian. Ya, kalau sekarang 1 botol buat saya ini masih terlalu banyak. Mereka hanya minum 1 atau 2 sendok dan mereka gantian. Dan kisah heroik ini dikisahkan dalam sebuah buku, bahkan juga film. Lalu kemudian, yang menarik adalah Presiden Chili waktu itu Sebastián Pinera bahkan mempertaruhkan jabatannya untuk tetap melakukan upaya penyelamatan bagi ke-33 penambang emas yang terkubur ini. Wow, ajaib. Ajaibnya kenapa? Tepat hari yang ke-17 dari total 69 hari, mereka menemukan sebuah message dari kedalaman itu. Wah, semua jadi yang tadinya mereka cemas, mereka takut, mereka sudah nggak ada pengharapan. Gurun itu menjadi sebuah gurun yang banyak orang. Karena pengharapan itu ada. Tapi poinnya adalah kenapa mereka bisa bertahan? Karena tidak hanya satu pengharapan ya. Tapi mereka bekerja sama. Mereka tahu mereka satu keluarga. Mereka tahu mereka satu tim. Mereka tidak mau kehilangan salah satu temannya. Mereka bilang, karena saya bersama-sama di sini, maka semuanya juga harus selamat, bukan hanya saya sendiri. Dari situ kita bisa belajar. Belajar apa? Kita bisa belajar. Itu hal yang luar biasa. Ini yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang terakhir. Sebuah tindakan yang terus-menerus. Kesatuan itu ada sebuah sinergitas antara Kristus dengan kita, umatnya yang diberikan karunia itu. Kristus tidak memberikan karunia kemudian membiarkannya begitu saja, tetapi dia secara aktif melibatkan kita di dalam proses pertumbuhan. Melibatkan kita. Yang kedua adalah membangun dirinya atau tiap-tiap anggotanya di dalam kasih. Eis oikodomen, hetau hen agape. Pertumbuhan ini hanya bisa dilakukan sekali lagi di dalam kasih. Kalau minggu lalu Musa Petrus katakan di dalam ikatan damai sejahtera. Hari ini dikatakan di sini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.
ada sebuah sinergi yang menarik. Yang Paulus tekankan memakai dua kata henos dan heskato ini. Ya. Dalam pengertian bahwa tidak ada satupun anggota yang diam atau tidak melakukan apa-apa. Semuanya saling bersinergi. Pertumbuhan bersifat komunal, bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Dalam kasih, karena di luar kasih, maka keberagaman anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu menjadi sebuah ancaman. Ya tidak? Tetapi dengan kasih, maka keragaman itu akan menjadi sebuah kekayaan. Dan kasih itu ada menjadi sebuah pemersatu kita. Tanpa kasih, tanpa kebenaran, kasih tidak ada bedanya dengan kompromi. Ya. Kita kasih tanpa sebuah kebenaran, akhirnya kompromi. Tapi kalau kita tanpa kasih, kebenaran saja yang diutamakan, maka kebenaran itu akan terasa kering, akan terasa menyakitkan. Gitu? Betul ya? Oh, kita pokoknya yang penting benar. Tapi kita tidak tegur tanpa kasih. Orang yang mungkin tegur merasa, kok gitu ya? Kok menyakitkan? Tapi dengan kasih, kebenaran yang kita sampaikan akan bisa diterima dengan baik. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menolong setiap kita. Menolong setiap Bapak Ibu, Saudara. Kita tahu, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Hanya karena anugerah saja, maka kita boleh ada. Hanya karena anugerah saja, kita boleh dipakai sebagai alat Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Amin. Amin. Saya rindu kita menyanyikan sebuah pujian ini. Pujian ini diciptakan oleh Neta Rahmiati Tanujaya. Bukan karena kebaikan. Semua karena anugerah Tuhan. Karena tidak ada satupun kebaikan yang kita bisa katakan, bisa berikan, yang mampu bukan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus memberikan anugerah, kemampuan kepada setiap kita masing-masing, bila kita sadar bahwa semata-mata itu adalah anugerah, pemberian Tuhan kepada setiap kita. Dan kita pujikan lagu ini, dan itu bila boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena
Kita boleh aminkan pujian ini. Bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita punya kemampuan yang hebat maka Tuhan memilih kita. Tuhan benar seperti pujian ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tidak mampu memikirkan kenapa kami dipilih dan berikan anugerah luar biasa oleh Tuhan. Di dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan ini. Tuhan, kalau kami selama ini menyimpan terus anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan berkenan mengampuni kami. Mungkin selama ini kami tidak pernah mengunboxing hadiah yang Tuhan berikan. Kami merasa kami tidak punya kemampuan itu. Tuhan ampuni kami. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kami. Tuhan memberi kepada setiap kami, masing-masing anggota tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Menolong setiap kami. Tidak hanya berpikir, tapi mampu bertindak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Allah Roh Kudus terus bekerja dengan luar biasa dalam setiap diri pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.